Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Mustiko Handayani dengan NIM 33030210088. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Salatiga. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum dan moral dalam Islam yang diampu oleh Bapak Habib Imam Nurdin Soleh MH. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hubungan antara hukum dan moral dalam Islam, ada hal yang melatar belakangi mengapa saya membahas mengenai tema ini. Menurut saya, hukum dan moral itu saling berkesinambungan karena moral itu diatur oleh hukum. Seperti contohnya, yaitu tata hubungan antara manusia dan sesamanya dalam pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang telah diatur dalam hukum muamalat. Jadi hukum muamalat itu mengatur tentang tata hubungan antara manusia dan sesamanya. Selain hukum muamalat juga ada hukum munakahat, di mana hukum munakahat mengatur tentang tata hubungan manusia dalam berkeluarga dan dalam kehidupan berumah tangga. Selain hukum muamalat, ada pun hukum jinayah. Hukum jinayah mengatur mengenai tata hubungan manusia dengan keselamatan serta kesejahteraan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi hukum dan apa definisi dari moral. Jadi di sini kita harus mengetahui dahulu definisi dari hukum. Jadi menurut Van Kant, hukum adalah sebuah peraturan yang memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam ilmu usul fiqh, hukum biasa disebut dengan man'u yang berarti mencegah, sedangkan fadla yang berarti sebuah keputusan. Dari beberapa definisi yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan dan bagi siapapun yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah dilanggarnya. Definisi hukum udah, next kita bahas tentang definisi moral. Secara etimologi, moral adalah kesusilaan atau budi pekerti. Sedangkan menurut para ahli, Al-Ghazali dan Ulumuddin mendefinisikan moral merupakan akhlak atau perilaku yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran atau spontanitas. Selanjutnya, pengertian moral secara istilah, yaitu moral adalah ajaran tentang baik dan buruk. Adapun ahli yang berpendapat, Hasanuddin Sinaga berpendapat bahwa moral dan akhlak memiliki suatu persamaan, namun ada perbedaan, yaitu etika bersifat teoristik, sedangkan moral bersifat praktis. Oke, ada yang menarik di sini. Sebelum kita lanjut membahas mengenai hubungan antara hukum dan moral dalam Islam, kita bedah terlebih dahulu mengenai moral dan etika, karena dua hal ini merupakan dua istilah yang berbeda, namun dalam masyarakat sering dipersamakan. Moral dan etika memiliki persamaan, namun sebenarnya dua istilah tersebut merupakan sesuatu hal yang berbeda. Moral bersifat individu, sedangkan etika berlaku dalam sosial atau berkelompok. Moral dipengaruhi oleh tempat di mana seseorang itu tumbuh, contohnya di lingkungan keluarga, dan moral dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan etika dapat berubah jika dalam satu kelompoknya memang ada perubahan. Dari materi yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum merupakan sesuatu yang mengikat seorang manusia, dan jika manusia tersebut melanggar hukum, maka dia akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Di dalam Islam, hukum dan moral itu saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam tidak hanya menjadi faktor utama, tetapi hukum Islam juga faktor yang memberikan hukum. Dari definisi hukum dan moral yang telah saya paparkan tadi, mungkin ada benang merah atau bisa disimpulkan untuk mengetahui hubungan antara hukum dan moral dalam Islam. Hukum dan moral memiliki hubungan yang sangat erat dalam Islam. Hukum Islam harus berjalan sesuai prinsip-prinsip moralitas yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba atau manusia terhadap Sang Khalik atau Tuhan. Dari sumber yang saya baca, Islam tidak pernah memisahkan antara hukum dan moral, karena hukum tanpa moral merupakan suatu kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum merupakan suatu keanarkian dan utopia yang menjurus kepada peribintangan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.